Hola chicos, dan berikut ini saya akan mereview sebuah game antara Magnus Carlsen melawan Anatoly Karpov yang terjadi pada TAL Memorial Blitz, Moskow 2008. Game ini mendemonstrasikan serangan Magnus Carlsen dengan terlebih dahulu mengorbankan gajah untuk mendapatkan inisiatif serangan yang melibatkan kuda, menteri, dan juga kedua benteng, memaksa Anatoly Karpov menyerah sebab rajanya terjebak di tengah. Magnus Carlsen bermain sebagai putih D4, kuda F6 dari Karpov, dan C4, E6, lalu kuda F3. B6, gajah G3, gajah A6, B3. Gajah B4 skak, gajah menutup skak, dan gajah kembali, kuda ke C3. D5, lalu pion makan pion, kuda makan, kemudian E4 mengancam kuda juga menekan gajah. Anatoly Karpov menukar gajah, raja makan, lalu kuda kembali ke F6. Setelah gajah ke F4 membuka kemungkinan serangan terhadap pion C, Karpov rokade, raja G2, dan gajah ke B4. Kuda melompat ke B5 mengancam pion C, dan di sini Karpov ingin menjebak kuda, jadi dia memajukan A6, mengizinkan kuda makan pion, kemudian benteng A7, dan kuda terjebak. Kuda ini tidak bisa kembali, tidak bisa kemana-mana. Tetapi Carlsen tidak panik, dia sudah mempersiapkan sebuah serangan. Pertama-tama A3 dimainkan, memukul gajah mundur ke E7, kemudian D5. Dan kalau benteng makan kuda, D6, benteng dan gajah terkena fork. Benteng bisa mencoba ke D7, tapi kemudian pion makan gajah, benteng makan, pion makan benteng, promosi menjadi menteri, raja makan, dan benteng makan benteng. Menteri E8, benteng H E1, dan menteri terjebak di baris ke-8. Dia tidak bisa kemana-mana, sebab kalau menteri meninggalkan baris ke-8, misalnya ke B5, benteng D8 skak, mendapatkan kuda, putih dipastikan akan menang. Sebab itu, Karpov memilih kuda makan pion, mendapatkan pion gratis. Namun kemudian, pion makan pion. Sekarang kalau benteng makan kuda, menteri akan menukar diri, gajah makan, lalu gajah makan benteng, dan setelah gajah makan gajah, benteng A C1 mengancam gajah, dan gajah ini harus menyelamatkan diri. Kalau sekarang gajah D6 mengancam pion B4, sesudah pion makan pion, benteng E1 mengancam kuda, dan kuda kembali ke F6, benteng makan pion mengancam gajah. Gajah ini tidak memiliki tempat aman untuk berpijak, jadi harus dipertahankan. Tetapi kemudian langkah deflection, benteng makan gajah, benteng makan, lalu benteng C8 mendapatkan kuda. Jadi Karpov memilih cara yang lain. Dia memainkan G5, namun langkah ini adalah sebuah kesalahan. Di sini Magnus Carlsen menarik kuda ke D5 mengorbankan gajah. Karpov tidak curiga, dia mengambil gajah, unggul 1 perwira. Tetapi Carlsen menaruh benteng di E1 menyerang kuda, mengancam untuk mendapatkan kembali kekurangan perwiranya. Karpov memainkan langkah natural kuda F6, mempertahankan keunggulan perwira. Tetapi ini adalah sebuah blunder, dan dari sini Carlsen meluncurkan serangan balik yang memberikan dia kemenangan. Pertama-tama, dia memakan pion skak, dan kalau benteng makan pion, kuda akan makan gajah skak, benteng makan, menteri hilang. Secara terpaksa Karpov harus mengambil pion dengan raja, dan kuda melompat ke G5 skak. Jika raja ke G6, kuda makan pion skak, dan kalau raja makan kuda, kuda E6 royal fork.
Jadi raja terpaksa ke E8. Kemudian kuda makan kuda. Skak, kuda ini harus diambil dengan benteng. Lalu menteri H5 skak. Dan raja ke F8 akan berhadapan dengan benteng AD1 mengancam menteri. Sesudah menteri E8, kuda makan pion skak. Raja G7, menteri makan menteri. Putih menang. Karpov memilih raja D7, tetapi ini mengizinkan serangan royal skewer dengan benteng D1 skak. Benteng menutup skak, lalu benteng makan benteng kembali skak. Benteng ini harus dimakan dengan gajah untuk mencegah royal skewer, dan menteri melakukan skak di baris ke-7. Di sini raja menghindar ke C8 akan berhadapan dengan menteri makan benteng. Sebab itu, gajah menutup skak, tetapi setelah benteng D1 skak, kembali royal skewer, Anatoly Karpov menyerah.